Oke, malam semuanya. Kita sambil nunggu teman-teman yang lain pada join ya. Oke, mungkin short aja review kalau dari sesi 2 tadi ya. Kalau teman-teman lihat market ini ditutup menguat ya. Terus juga kalau dilihat dari bursa Asia juga sama yang mayoritas menguat. Nah, yang menarik adalah grup konglomerasi nih. Hari ini rata-rata pada menguat nih, dari grup Barito lah, terus dari grup Bakri juga, terus ada grup dari grup Merdeka ya kalau kita ngomongnya grupnya Pak Boy ya. Nah, salah satunya MBMA ini menduduki value transaksi paling besar hari ini sebesar 1,3 triliun, disusul sama 1,2 triliun tuh di BRMS, dan ada brand yang kurang lebih di 976 billion nih. Nah, kenapa kok itu bisa kejadian ya? Mungkin salah satunya karena BRMS ini salah satu yang akan berpotensi masuk ke MSCI rebalancing di next MSCI rebalancing kurang lebih di bulan November nanti teman-teman ya, di harga sekarang nih kurang lebih. Nah, lalu kalau kita lihat dari big bank sendiri nih teman-teman ya, pada bergerak mix ya, BCM yang kuat, terus BRI, terus Mandiri sama BBNI ini malah melemah nih teman-teman ya. Yield obligasinya juga kurang lebih 1,1% ya, karena adanya intervensi dari pemerintah. Nah, ini juga yang membuat salah satu faktor kenapa Indonesia rupiah hari ini pada menguat nih ya. Nah, lalu apa aja yang menarik? Oke, mungkin kalau kita review ya, ini kalau year to date ya, harusnya udah banyak naik turun ISG. Terus juga ini di bulan September otomatis besok kurang lebih ya, dalam minggu ini kita akan berganti bulan Oktober, which is kalau bulan Oktober ini tinggal triwulan terakhir nih kita di ISG. Nah, biasanya nih kalau di akhir-akhir tahun itu malah market ini sebenarnya cenderung positif atau negatif. Nah, harus teman-teman lihat ya, biasanya kalau di akhir tahun ini market itu ekspektasinya di akhir tahun itu biasanya untuk penutupan mereka akan jadi lebih optimis nih ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari kita punya sentimen apa sih yang sebenarnya kita tunggu di bulan Oktober ya. Bulan Oktober pastinya kita tunggu mungkin laporan keuangan yang di kuartal sebelumnya. Terus juga kita ada satu kali lagi MSCI rebalancing yang harusnya bulan November ya, nggak bulan Oktober, tapi biasanya kalau dekat-dekat MSCI rebalancing biasanya Oktober ini marketnya pada bisa jalan. Nah, mungkin yang terakhir yang mungkin kita nggak tahu nih untuk keputusan drama dari Fed cut rate ya. Nah, kalau kemarin kita sempat rate cut juga. Nah, selama tahun ini barusan sekali nih teman-teman ya. Tapi dari kemarin rate cut itu mereka tuh menyatakan mungkin ada potensi 1 atau 2 kali lagi rate cut ya. Mungkin bisa aja sekali, bisa aja 2 kali. Tapi anyway, kalau dari 3 bulan yang sisa ini ya, anggaplah semakin ke belakang nih ya, bulan Oktober lewat, berarti harusnya sekitar bulan November Desember itu bisa aja mereka rate cut. Apa rate cutnya sekali apa 2 kali kita nggak tahu. Tapi kalau mau rate cut 2 kali, let's say bulan ini Oktober mereka rate cut, terus juga nanti 1 kali rate cut lagi mungkin bulan November atau Desembernya, itu dari 2 kali. Atau yang opsi kedua ya udah digabrukin 1 kali rate cut 50 basis point, either itu di Oktober, November atau Desember. Tapi yang jelas kalau kita ngeliat memang ada chance untuk rate cut ya, either 3 bulan ini kalau kita mau betting sampai akhir tahun harusnya ISG ini market lah, bukan ISG, harusnya kita masih ngeliatnya arahnya positif nih teman-teman ya, buat market atau buat trading. Nah, itu sih yang harus kita lihat ya. Nah, bagaimana tahun depan? Nah, kita masih ngelihat tahun depan agak susah sih kita prediksi sekarang. Tapi apapun itu kita ngelihat di kuartal terakhir ini ISG harusnya lebih cenderung positif nih teman-teman ya. Nah, tinggal apa aja sentimen-sentimen lain yang kita harapkan ya, mungkin ya dari interest rate yang dari Indonesia sendiri, apakah nanti akan lebih agresif untuk turunin suku bunga. Terus juga kita masih mau ngelihat dari yang kemarin dari Pak Purbaya itu menggelontorkan 200 triliun ini nanti efeknya ke bank-bank gimana. Nah, harusnya
nggak akan bisa reflect dalam 1 bulan ya, tapi biasanya 1 atau 2 bulan bisa kelihatan ya. Nah ini yang kita sama-sama nunggu ya, minimal kalau kita ngelihat lebih panjangnya, banks ini akan ada perbaikan. Minimal dengan perbaikan ini, kalau reflectnya misalnya di Q1 nih teman-teman ya, nah kita bisa berharap di Q4 ini, di akhir sisa tahun 3 bulan terakhir ini akan ada perbaikan kinerja dari banks. Nah itu mungkin kita kalau ngambil short recap dari apa yang kita harapkan di bulan Oktober nanti nih teman-teman ya. Nah tinggal hari ini tanggal 29 ya, harusnya berarti tanggal 30 besok hari terakhir perdagangan gedung di bulan Oktober ya. Benar ya, Oktober cuma 30 hari ya. Ya, 30 hari ya. Berarti ya kalau kita lihat dari kita punya stock recap lah, stock pick yang kita pilih selama bulan Januari sampai September Oktober, so far kita perform lebih oke. Memang pilihan trade-nya lebih sedikit daripada tahun sebelumnya. So far kita perform lumayan oke nih. Nah tinggal bagaimana sisa tahun ini, minimal sampai Oktober nih harus kita mulai apa. Nah nanti biasanya setiap awal bulan kita akan rilis tuh teman-teman ya, di bulan Oktober itu sebenarnya selama 3-5 tahun terakhir stok apa atau emiten apa aja yang secara LQ45 itu perform minimal selama 3-5 tahun terakhir nih yang bisa perform. Nah ini mungkin teman-teman tunggu aja reelsnya, tunggu aja kita punya update di Instagram, kita punya reels ya. Nah nggak usah lama-lama, coba kita cari nih di mumpung awal minggu, kita mau cari apa aja kira-kira stock pick yang bisa kita entry. Minimal kalau ada pullback itu kita dapat harga lebih murah, diskon ya, dengan risk and reward yang lebih menarik. Oke. Saya izin balik kameranya dulu. Oke, semoga cukup jelas ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau lihat dari chartnya IHSG ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih IHSG selama bulan ini juga terpantau bergerak di atas resisten ya. Dia juga berhasil maintain minimal di minor trend yang ini nih. Dia berhasil maintain higher low levelnya cukup stabil, cukup konsisten, dan belum ada sign kalau dia itu mau pullback atau mau balik arah untuk sementara nih. Nah jadi kalau kita lihat dari IHSG sendiri ya, walaupun dari oscillator ini kelihatan nih, oh ini udah mulai mahal, atau kita bisanya kalau pakai oscillator udah pada di overbought area nih, tapi kita bisa ngelihat memang agak pelan dibandingin pergerakan yang sebelumnya di sini ya. Tapi selama dia nggak ada perubahan structural market ya, sebenarnya kita cukup positif untuk pergerakan IHSG minimal selama bulan Oktober ini. Katakanlah misalnya di Oktober ini ada turun-turun sedikit, tapi balik lagi dari sentimen fundamental yang kita harapkan di bulan Oktober minimal sampai akhir tahun ini sebenarnya lebih ke arah positif ya yang kita lihat. Nah tinggal apa aja selama minggu ini yang kita lihat menarik ya. Oke. Kalau kita lihat dari IHSG so far tadi ya nggak ada tanda-tanda penurunan. Nah gimana sama kita punya bagaimana sama kita punya rupiah? Seperti kita bahas tadi di depan, kalau untuk rupiah ini kan sebenarnya gara-gara intervensi ya. Makanya teman-teman kalau lihat ya, hari ini Indonesia rupiah kita ke level 15.675 ya. Nah makanya lumayan kencang juga candlenya ya. Nah biasanya nih, apakah intervensi ini akan agresif turun ke bawah? Menurut saya nggak akan kejadian kayak gitu, tapi mungkin lebih menstabilkan nilai rupiah. Let's say kalau pas area-area di 16.500 something, nah itu mungkin teman-teman boleh spek untuk ngelihat atau sebenarnya pegang US dollarnya lebih oke ya. Nah ini kalau kita lihat secara teknikal nih teman-teman. Oke, sambil bahas yang lain, kita coba lihat dari stock pick-nya kita nih apa aja, sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman di sini. Nasibnya consumer. Nah kalau kita ngomong dari nasib consumer ya teman-teman ya, kita ngelihat memang yang sekarang dari government yang sekarang, maksud saya dari Kemenkeu sekarang ini kan seperti yang kita bicara di depan, arahnya lebih ke arah positif nih teman-teman ya. Memang dia lebih pro growth, tapi ya pro growth itu nggak bisa yang kayak balik tangan tuh langsung satu hari ini dia ganti terus habis gitu kelihatan growth-nya
reflect ke market. Nah itu kita juga perlu waktu ya untuk reflect ya. Apalagi kalau dia siram duit itu ke bank-bank, otomatis bank-bank ini kan akan dipush untuk kasih kredit lah. Ini kan nggak mungkin bisa kelihatan dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan, 2 bulan, minimal 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan ke depan lah masih bisa lihat. Betek gimana nih? Oke, ini awal pertanyaannya langsung betek gimana? Betek, oke, baliknya gini teman-teman. Kalau kita ngelihat saham-saham betek ini ya, bukan betek doang nih, saham-saham emiten lain yang seperti ini. Sebenarnya kalau kita punya aplikasi ya dari di Mega Desktop itu bisa kelihatan nih teman-teman ya, barang-barang apa aja yang masuk kategori notasi khusus, FCA lah, atau barang-barang yang papan pengembangan. Nah macam-macam ya. Nah teman-teman bisa ngelihat tuh teman-teman coba bisa sort aja secara descending. Kira-kira hari ini apa aja saham-saham yang naik. Nah nanti mungkin teman-teman pilih, masukin watchlist, lihat saham-saham model yang kayak begini, FCA ya. Yang FCA ini apa aja yang tiap hari kecenderungannya naik ya. Ini sebenarnya bisa jadi salah satu tools untuk teman-teman kalau mau masuk ke saham-saham yang FCA. Tapi harus diperhatikan jangan sampai turnovernya itu satu hari itu kecil banget. Misalnya turnover kecil banget itu satu hari memang walaupun di FCA dia punya turnover kurang lebih 200 juta lah, 100 juta. Nah itu kadang-kadang kekecilan ya. Kalau kita mau masuk misalnya 1 juta, 2 juta masih oke. Tapi begitu kita masuk di atas 50 juta itu jadi kebesaran teman-teman ya. Nah itu mungkin kalau mau masuk ya. Nah pertanyaan kalau kayak betek gimana? Dari turnover kita masih ngelihat masih oke ya. Kalau dari betek, saya pribadi punya betek ya, memang nggak begitu besar, tapi masih ada lah. Nah harapannya kalau betek ini ya, ini lebih ke perbaikan dari sisi fundamentalnya. Terus juga kita ngelihat dari dia punya volume nih, teman-teman bisa ngelihat ya, volume di sini kan juga lumayan gede ya. Nah terus juga kita harapannya dengan pullback ini malah kasih kita untuk entry level yang lebih bagus. Jadi kalau pertanyaannya betek gimana, balik lagi kita masih melihat, masih nunggu dari kinerja ini sebenarnya fundamentalnya gimana. Terus juga kalau kita mau ngelihat dari itu juga kita banyak informasi ya, kita begitu banyak informasi yang cukup transparan. Nah so far ada nih, nah kita punya nih 82%, tapi ini akun pribadi. Jadi kalau kita ngelihat ada nggak barang-barang yang lain, sebenarnya banyak teman-teman ya, tapi kita nggak bisa ngomong satu barang ini naik dan semuanya pasti naik ya, kayak betek nih. Terus barang-barang apa lagi? Koin gimana? Nah koin ini juga IPO yang sebenarnya saya juga punya, tapi ya miss karena udah jual kecepatan. Tahu-tahu dia masih naik lagi ya. So far selama teknikalnya masih belum ada perubahan structure, kalau teman-teman mau entry ya waktu dia pullback aja teman-teman boleh coba entry ya. Tapi balik lagi, model koin ini kan karena pas dia ada flow ya. Yang harus teman-teman perhatikan adalah jangan sampai pas waktu dia naik terus teman-teman terlena, nggak ngelihat volumenya makin lama makin kecil nih. Nah itu mungkin tanda-tanda teman-teman jangan terlalu terlena atau denial kalau semuanya volumenya makin lama makin kecil. MBMA. Nah MBMA ini juga ada di kita punya watchlist ya, tapi sayangnya kita nggak masuk. Sebenarnya menarik itu waktu dia di bawah nih kemarin ya, sempat pullback ya. Kebetulan kita cuman gambar tapi nggak update juga. Kalau untuk saya sekarang sebenarnya kalau sudah punya mungkin saya akan taking profit nih ya, karena fast volume kencang gini, terus abis gitu dari kenaikan yang cepat gini biasanya ibaratnya gini teman-teman. Kalau hari ini teman-teman dapat duit, let's say hari ini dikasih 1M. Nah, yang teman-teman buat apa? Satu, ada yang berpikir, oke, gua taking profit dulu nih karena duitnya cepet nih. Atau yang kedua, ada yang berpikir, 1M gak apa-apa, biarin aja. Toh anyway udah dapat 1M. Nah, ini teman-teman tergolong yang mana? Kalau semua teman-teman berpikir ada orang yang, ini duitnya cepet, kalau trading ya otomatis mungkin cabut dulu, siapa tahu nanti besok turun lagi. Nah kalau turun lagi masuk lagi. Nah sebenarnya itu menurut saya lebih prefer yang itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita lihat MBMA gimana, menurut saya udah pada jalan. Nah ini lebih baik kalau bisa taking profit pas lagi ada pullback, kalau mau masuk lagi nggak apa-apa.
Oke, Big Banks bisa pulih. Sebenarnya Big Banks bisa pulih apa enggak? Ya, saya masih percaya Big Banks itu akan pulih. Tapi mungkin bukan akan dapat growth yang gede kemana. Nah, tinggal pulihnya karena momentum sesaat gara-gara ada pergantian menteri ini yang kelontorin 200T supaya bank-bank ini marginnya jadi lebih baik. Ya, kita sama-sama masih nunggu lah teman-teman ya. Tapi overall kita pribadi dari stock pick kita sebenarnya kita masih nyisain satu stock pick yaitu BBNI di Banks ya. Nah, kenapa BBNI? Karena BBNI kita ngelihatnya lebih karena dia bergerakannya ranging aja. Nah, kalau ranging sementara bank-bank lain juga oke. Untuk bank sebenarnya satu bank jelek, yang lainnya rata-rata pada jelek nih. Nggak mungkin satu bank di sini lebih bagus daripada yang lain. Itu biasanya jarang banget kalau di industri bank. Nah, saya masih ngelihat minimal secara teknikal kita cari yang bergeraknya ranging, itu lebih gampang diprediksi atau lebih gampang kita tradingin teman-teman ya. MSCI rebalancing ada emitennya masuk prospek nggak? Iya, so far tadi kita bicara di depan ya. Kalau untuk MSCI rebalancing ini kan salah satu yang berpotensi masuk rebalancing ya adalah si BRMS tadi. Makanya kalau BRMS ya naiknya nggak ada berhenti juga ya. Nah, ini sebenarnya kita suka nih. Dari PSAB kita juga suka kalau mau masuk coba entry di 484 sampai 525, target di 510. Memang agak jauh ya. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan yang seperti ini ya mungkin kita diskon lah sampai 1730 juga masih kasih margin lumayan ya. Dari WiFi juga kita ada di stock pick kita. So far juga WiFi hari ini rebound sebesar 5,32% ya. Nah, sebenarnya untuk entry area 2480 sampai 26590 boleh dikonsider untuk entry. Lalu dilihat dari Inet. Nah, Inet saya nggak punya nih. Ini juga barang-barang yang saya miss ya teman-teman ya. Hari ini naiknya kurang lebih 24% ya. Arah lah basically ya. Tapi kalau teman-teman lihat dari Inet ini kan sebenarnya ada gap besar ya. Nah, ini sebenarnya kalau gap besar gini. Nah, apalagi nih kalau melanjutkan penjelasan saya yang tadi ya, kalau naiknya kencang biasanya saya akan taking profit nih. Kalau semuanya kayak Inet, ini ada gap naiknya kencang, justru saya lebih khawatir nih, apalagi gap segitu gede dari berapa 228 sampai 228 sampai 268 ya. Nah, ini sebenarnya saya nggak begitu suka kalau semuanya ada gap begitu besar ya. Coba ya nanti kita bahas bond terakhir ya. Indi juga lumayan kencang ya jalannya, terus juga nah ini yang harus diperhatiin deh ya, dia volume-nya udah mulai turun juga waktu kenaikannya ya. Lihat orang-orang nggak seagresif waktu beli di bawah. Jadi kalau kita ngelihat ya taking profit ya nggak ada salahnya ya kalau ini ya. BRMS bisa ngelihat sampai berapa? Oke, dari BRMS. Dari BRMS saya masih percaya kalau naikannya lebih dari sini teman-teman ya. Tapi kalau area sini sebenarnya kalau ke 1000 tuh nggak susah ya teman-teman ya. Jadi kalau kita tanya mau take profit di berapa ya, let's say kalau mau ngambil angka bulatnya di 1000, siapa tahu dapat ya. Anyway saya ngambil dari bawah. So far ya udah harga sekarang udah nothing tulus, tinggal kalau sampai ke 1000 ya kurang lebih ada berapa nih ya, ada sekitar 18% lagi. Nah tinggal kita mau fight 18% lagi dibandingin chance dia untuk pullback gedean mana. Kalau saya akan take profit tapi mungkin nggak sampai 1000 ya, 900-an something maksimum saya akan taking profit. The next IPO ada. Sebenarnya next IPO ada nggak? Sebenarnya ada ya teman-teman, tunggu aja next IPO ya dari kita. Kita masih tunggu sih apakah bisa IPO tahun ini apa enggak. Terus juga dari house lain juga harusnya masih ada ya. Kita tunggulah sama-sama teman-teman ya. Kalau untuk next IPO, tinggal size-nya apa, seberapa gede. Nah kita masih sama-sama nunggu lah. Kita masih belum bisa diskut juga. BLTA saya sih nggak begitu tertarik kalau ini. Terus juga brand. Nah brand ini lumayan nih kalau brand juga ya secara ini kan masih ada gap area ya teman-teman ya. Nah ini biasanya kalau gap area 10.000 berapa 200 sampai 10.000 11.000 lah. Nah
biasanya kalau udah dekat-dekat sini teman-teman ya, kadang-kadang kita nggak sampai full gap, ini ketutup, biasanya dekat-dekat area sini sebenarnya bisa taking profit. Saya kalau ngomong brand ya, sebenarnya targetnya clear. Biasanya orang target brand ini lebih ke MSCI. Nah, tinggal kalau harga-harga sekarang nih udah mulai tinggi ya. Nah, teman-teman kalau mau punya harga-harga sekarang beli kejar untuk MSCI sebenarnya lumayan risky. Kecuali kemarin teman-teman waktu turun makan oke. Nah, harga-harga sekarang saya nggak akan rekomendasikan beli, tapi lebih ke cari exit point ya. Setidak-tidaknya sampai closing gap di 11.000 something. Ya udah di situ mungkin boleh exit sih. MBMA Saratoga. Saratoga, oke, basically Saratoga itu ada juga di kita punya stock pick. Tapi kalau dari Saratoga ini kita masih ngelihat ada potensi dia bergerak ranging ya teman-teman ya. Nah, kalau harga-harga sekarang dibandingin kita punya entry price kemarin ya lebih diskon, lebih murah. Jadi harusnya kalau teman-teman masuk sekarang ya teman-teman perlu jaga stop loss level sampai 1740. Nah, di situ kalau udah turun ya udah liquid dulu deh gitu. Terima plus nggak bisa transaksi waran terstruktur kah? Oke, sebenarnya bukan nggak bisa. Kita kemarin antisipasi untuk lindungi klien-klien kita ya. Apalagi kemarin maraknya yang di video ya pada rame akunnya kena hack terus di tradingi waran terstruktur atau ETF. Nah, sebenarnya kita jaga di situ nih teman-teman ya. Nah, kalau trading masih bisa nggak? Tapi bisa, tapi teman-teman coba menghubungi sales representatif sendiri, teman-teman sendiri. Nah, itu nanti akan di-refer gimana. Nah, barang-barang begini nih ada juga di tempat kita. Udah naik sih ya. Kemarin di 146, 152 untuk entry point. Harga sekarang di berapa? 194. Jadi menurut saya lumayan tinggi kalau udah ya. TB ini saya nggak ikut, basically miss. Nah, ini yang saya mau garis bawain. Sekarang belakangan ini nih, hampir semua barang naik. Kadang-kadang kita punya cash level itu nggak cukup. Nah, ini sign seperti ini nih teman-teman kalau lihat ya, saya lebih takutnya kalau semua barang naik, even barang kecil, barang dajal semuanya naik. Saya lebih khawatirnya kalau misalnya ada bad sentiment. Teman-teman punya barang itu kemarin gara-gara profit banyak, misalnya udah profit petrol lah, BRPT dan lain-lain, terus merasa kayak invincible dan akhirnya merasa oke, gue masuk apapun cuan kok, sekarang ini mau masuk apapun pakai duit berapapun masih gampang cuan. Nah, kadang-kadang kalau kita denial kayak gitu ya, begitu nanti ada ombak besar teman-teman kesusahan keluar. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman harus pikirin. Jadi mungkin lebih baik maintain ke beberapa emiten yang teman-teman benar-benar yakin dan benar-benar ada sentimen, story fundamentalnya kalau bisa juga play in ya. Nah, itu mungkin saran saya fokus ke sana aja. Jangan semua barang kita masuk. Nah, kayak kayak tadi ya, basically kita miss ya. TB ini kita miss dan kita nggak masuk ya udah, karena nggak semua barang juga kita bisa masuk atau handle ya. Harum. Oke, ini juga kita juga nggak ada di stock pick kita. Basically kita mesti ngelihat pergerakannya juga udah mulai lambat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya daripada kenaikan kemarin. Nah, kita tinggal nunggu deh kalau teman-teman mau manfaatin rangingnya sebenarnya di 1055, 1065 kalau mau entry point ya. Untuk sekarang sih menurut saya udah lumayan tinggi ya, kecuali teman-teman mau trading. Jadi semakin tinggi harganya semakin cepat teman-teman trading sebenarnya lebih wise. MTech, kalau saya MTech saya nggak begitu suka karena udah tinggi juga. Saya prefer untuk cari barang lain kalau bandingin MTech. Cepro ini juga barang dari 50 naik ke 71 ya. Ini sebenarnya banyak juga, kayak ada taksi lah, ada kayak mungkin ya barang-barang yang kalau ditunjukin listnya banyak banget tuh teman-teman ya. Saya nggak tahu ada apa di Cepro, saya nggak ikutin juga. But so far kalau kita lihat dari technical, pas lagi ada flow, nih teman-teman bisa lihat ya, dia punya volume itu juga pada naik jalan ke atas, lebih besar. Nah, kalau untuk sekarang udah lumayan tinggi ya. Kalau punya sih boleh aja hold kalau teman-teman tahu nih mau ngapain. But saya rasa kalau masuk sekarang
ada lumayan risky sih. Toba itu ada di stok kita. Kita ada rekomendasi untuk masuk di 1000 sampai 1155. Nah, kalau mau masuk nih area-area situ pas kalau lagi pullback dapat diskon, ya sebisa mungkin teman-teman manfaatkan kesempatan. Saya ngelihat sebenarnya belakangan ini si pemerintah itu kan lebih banyak kasih sentimen ke green ya, ada banyak news juga kalau teman-teman baca. Terus salah satunya juga semuanya berbau dan antara. Nah, ini juga jadi lebih banyak flow, orang-orang juga suka dengar. Nah, harusnya secara sentimen dia dapat juga. Nah, dari Toba sendiri kalau mau masuk entry di 1155 just in case teman-teman bisa dapat pas harga turun, ya bakal lebih favorable ya. Pegun juga sama, saya skip ya, udah lumayan tinggi juga. Bumi dan Info, apa nih Bumi dan Info? Bumi masih ada nih teman-teman di kita punya stock pick ya. Target kita sebenarnya di 164. Nah, ini juga 164 juga kita ngelihat dekat-dekat resisten ya. Mungkin bisa break apa enggak. Saya masih ngelihat dari Bumi chance untuk naik ke 164 masih ada, tapi itu jadi taking profit area kita. Kalaupun dia naik dan naik terus, ya udah kita akan coba cari entry level yang lain. Harganya Dewa juga sebenarnya sama. Hari ini sih kita ada taking profit Dewa di 292. Nah, kita coba cari entry lagi di area gap sini, kurang lebih 236 sampai 248 ya. Just in case dia dapat pullback yang lebih bagus, ya udah kita akan coba untuk entry lagi. But untuk sekarang kita masih mau wait and see dulu dari Dewa. Apa nih Info? Ada emang ya Info? Oke, skip dulu deh. CDIA. Nah, untuk CDIA itu juga ada nih teman-teman di kita punya stock pick. Ya, kita sih masih di area 1675 1645 kalau untuk entry point ya. Kita masih ngelihat ya. Ini target minimal yang kita mau cari, tapi kita coba sebenarnya target yang kita harapkan di bawah 2450 ya. Nah, ini teman-teman kalau punya waktu untuk sabar ya, mungkin ke level-level resisten ini kita bisa ngelihat possible teman-teman ya. Sisa maksudnya SSIA kali ya. Nah, kalau untuk SSIA sebenarnya kita punya stop di ini di SSIA, tapi kemarin kita sempat masuk kecepatan ya di 2230. Posisi sekarang kita masih hold teman-teman ya. Kita masih ngelihat ada potensi dia balik arah. Kenapa? So far kita ngelihat ada potensi dia divergent juga, but belum ada momentum untuk naik. Tapi kita lumayan suka sama volume yang ada di sini ya. Nah, jadi kita masih nunggu, kita masih hold. Untuk entry level kalau mau betting harga sekarang juga sebenarnya downside-nya nggak gitu gede, 1605 mungkin paling rendah ya. Menurut saya masih boleh lah kalau untuk SSIA. TOS. Nah, ini sih saya nggak lihat ya kalau ini, mungkin saya skip karena saya nggak gitu tahu apa yang di sana ya. Pegas. Ini juga kita ngelihat gap area di atas mungkin jadi targetnya di 18 something ya, 1885. Nah, itu mungkin kalau teman-teman mau ikutin dia punya technical, ini sebenarnya kan dia masih lumayan stabil nih, masih konsisten dibuat high low. Jadi kalau bisa teman-teman masuk ya pas di area sekarang sebenarnya stop low-nya cuma ke last low-nya. Tapi kalau kita ngelihat, saya pribadi nggak begitu suka tipe chart yang seperti ini. Mungkin saya akan cari yang lain sih daripada Pegas. Harus betting di sini. Oke, Bufa. Nah, Bufa, saya juga masih ada Bufa. Itu modal berapa Bufa? Sebentar saya lihat ya. Bufa. Oke. Posisi sekarang saya masih ada 49%, kurang lebih rata-rata di 354 ya. Jadi kalau teman-teman mau masuk sebenarnya lumayan tinggi. Tapi kalau bisa pas lagi pullback di berapa? 430 mungkin teman-teman boleh consider untuk masuk ya. So far kita rely on technical ya. Dia belum bergantian structure juga.
juga masih strong bullish. Kita ngelihat dari volumenya juga kita suka, jadi kita masih ada sih gitu. IMPC saya ada, masuknya sih telat IMPC. So far sih masih profit, tapi mungkin nggak sebesar yang masuk dari bawah ya. Saya telat sih masuk ini. Ini ada kurang lebih nih dari harga 1871 ya kalau untuk IMPC. Jadi kalau mau masuk harga sekarang ya lumayan ya, lumayan tinggi udah. Jadi kalau mau masuk sebisa mungkin pas ada pullback. Kalau barang-barang Dajjal pada naik berarti market sudah peak. Nah, ini sebenarnya gini, barang-barang Dajjal kalau udah naik berarti market udah peak. Gini, ada yang ngelihat kalau barang-barang Dajjal ini masuk gara-gara orang udah kehabisan pilihan di barang-barang yang udah pada jalan ya, maksudnya barang fundamental atau barang story. Akhirnya kalau udah story-nya habis, fundamentalnya habis ya, barusan orang cari yang Dajjal. Nah, tinggal apakah teman-teman ready pas marketnya lumayan lumayan reversal tuh. Nah, itu mungkin yang jadi consider ya. Cepin. Nah, kita ngeliat mungkin ranging ya. Cepin sales sebenarnya lebih suka Javanya daripada Cepin. Oke, kita lihat lagi Bufa tadi udah dibahas. Goto juga saya nggak begitu suka juga, tapi untuk kita ngelihat Goto ya mungkin ada ya chance dia rebound ya, tapi kalau kita ngelihat harga sekarang sih saya nggak begitu suka. Bisa aja sih betting karena downside-nya paling maksimal kan 50, ya udah harga jadi ke 50 juga nggak gitu besar ya, dibanding upside-nya mungkin lebih menarik ya. Adi mostly ranging ya teman-teman, kalau mau manfaatin ranging bisa juga. Terus kalau dari BMRI ya, kalau BMRI juga sama nih, saya nggak begitu suka chartnya BMRI ya. Kemarin kita sempat cari jual BEP kalau nggak salah. Terus juga pergerakannya juga belum ada kelihatan reversal. So far saya masih lebih suka BBNI kalau dari chart wise. BWPT, nah ini sebenarnya kita lagi lihat ya 128 137 kalau mau betting untuk entry dengan stop loss ya 15% sampai 17% lah gitu. ADMR kita ngelihat ya sebenarnya area sekarang kalau mau coba entry 1040 sampai 970. Terus apalagi BWPT tadi udah bahas, BWPT tadi BWPT belum ya? BRPT, nah ini mungkin teman-teman bisa refer ke report yang pernah keluar ya, mungkin saya punya target pribadi di sana yang 4650 ya, ini saya ngambil dari bawah. Jadi kalau harga sekarang ya menurut saya udah nothing tulus punya ya, udah 100 berapa persen. Jadi coba ya lihat ya dari BRPT. BRPT modal kita dari 1606 nih teman-teman ya, jadi lebih rendah daripada sini. Jadi kalau pas mau masuk harga sekarang ya saya mungkin nothing tulus sampai ke 4650 mungkin saya akan taking profit. Jadi kalau harga sekarang mau masuk ya tunggu pullback aja. MTFN, nah ini juga hampir sama barang-barang yang tadi betek ya, hari ini juga naik ya kurang lebih 9% ya. So far kalau kita ngelihat balik lagi barang-barang ini, perhatiin turnovernya, jangan sampai teman-teman masuk lebih besar daripada turnover rata-ratanya. Cuan menarik, cuan sih saya ngelihatnya lebih ke ranging ya teman-teman ya. So far kita juga masih belum buang itu dari stock pick kita. Ada boring memang pergerakannya. So far kita masih ngelihat bisa sih dia bergerak ranging atau bahkan buat higher high, tapi mungkin balik lagi ini biasanya jalannya pas kebetulan sentimen satu grup konglonya jalan. Jadi kalau mau masuk ke sini ya make sure mungkin kalau gini gampangnya, kalau masuk cuan porsi saya nggak lebih besar daripada barang-barang konglo yang lain, lebih kayak gitu ya. Antam ini juga saya nggak begitu suka kalau untuk Antam.
PTBA. PTBA juga rada boring, pergerakannya lambat banget. Terus juga upside-nya paling lebih ya, kalau semuanya closing gap aja, belum closing gap aja 14 jadi agak lambat. Saya nggak begitu suka sih, karena pas barang-barang lain jalan, ini jalan tapi lambat. Nah biasanya kita kalau di market rada bete itu, tahu gitu pindahin ke tempat lain. Nah, jadi saya nggak mau gara-gara kita pingin punya PTBA, terus yang lain lebih cepat, karena pas sekarang lagi momentumnya lagi kencang ya, makanya saya akan lebih prefer cari barang lain. INKP saya masih ngelihat lebih dalam channel aja pergerakannya ya. Jadi mungkin belum ada reversal yang jelas, but sekarang kita ngelihat masih dalam posisi uptrend. Petro juga hampir sama tuh dengan BRPT tadi ya. Petro kita juga dari bawah. So far dari Petro nih, Petro saya masih punya dari modal 3090. Jadi kalau sekarang nih, kapanpun dia naik, buat saya nggak jadi soal. Tapi kalau mau masuk lagi ya. Kalau masuk lagi mungkin saya enggak sih, saya akan lebih maintain aja barang yang udah ada. Gosco ini juga lumayan tinggi, saya nggak ini. Nah ini mungkin kalau kita mau lihat TPI sih, TPI masih rendah ya. Nah ini mungkin kalau teman-teman lihat dari TPI-nya sendiri kan masih di area-area oversold juga dia belum ada reversal. Nah kalau teman-teman mau ngikutin reversalnya mungkin bisa aja tunggu ya, let's say 2-3 minggu ke depan ya, kita masih mau nunggu lihat ya. BKSL WIRG, kita untuk BKSL kita juga ada nih teman-teman. Kita BKSL juga masuk lumayan oke juga. Harganya kurang lebih 180-144 ya kalau mau masuk di BKSL. Per sekarang tunggu BKSL ya. Per sekarang nih, ini modal-modal kita masih di sini nih 147 something ya. 147 sampai harga sekarang ya udah, kalau pas pullback 144 ya saya mungkin akan consider untuk masuk lagi sih. Itu kalau yang lain coba ya kita lihat ya, BKSL nih, BKSL satu lagi 144 ya, kurang lebih lah di harga 144 sampai 147. Kalau pas dapat lagi pullback ya kita masuk lagi mungkin. Pani, ini jawaban agak susah ya Pani. Saya Pani juga masih ada, hari ini lumayan untungnya naik ya. Nah, masalahnya kalau Pani kita masih punya dari bawah. Kalau Pani tinggal kita mau taking profit di berapa, mungkin kayak gitu ya. Nah so far kalau Pani itu saya ada average up ya, per modal sekarang itu dari 9.900. Jadi kenapa kok sedih ini, sebelumnya sekitar 70 sampai 100% ya. Tapi waktu kemarin on the way up kita coba masuk average up ke atas ya. Tinggal nanti kalau pas lagi waktunya keluar, memang sih secara persentase nggak sebesar sebelumnya, tapi secara lot size-nya jadi lebih gede gitu. Nah itu mungkin kalau dari Pani ya. So far kalau Pani kita masih ngelihat possible untuk entry masuk ya. Nah harapannya apa kalau Pani sendiri? Harapannya ya MSCI rebalancing lah. Nah untuk MSCI rebalancing syaratnya apa aja? Mungkin salah satunya ya dia punya free float harus lebih besar. Terus juga ya untuk right issue-nya kita juga masih menunggu kan, kapan nih RUU PSLB-nya, nanti RUU PSLB-nya akan keluar hasilnya apa, dan nanti kira-kira ujungnya right issue-nya di harga berapa. Nah kita masih nunggu sama-sama nih kalau untuk Pani. Cimori sih lebih ke ranging ya teman-teman ya, boring aja 17% atas bawah ya. Tapi kalau teman-teman suka yang pergerakan ranging ini sebenarnya oke gitu ya. PGO, nah PGO ini saya masih suka PGO. Harga-harga sekarang sebenarnya harga-harga dekat modal kita. Jadi kalau mau masuk sebenarnya harga sekarang sih. WIRG masa belum dijawab sih. Oke.
Basically WRG juga ada di stock pick kita, tapi kita kemarin coba masuk 152 sampai 168. Kalau harga sekarang ya jadi lebih murah daripada harga entry kita ya. SMIL. Ya ini trading aja deh kalau SMIL ya. Emas saya pribadi udah taking profit. Jadi hari kedua kemarin kita coba jual di 4.500 ya, untungnya dapet sih. Harga-harga sekarang lebih murah memang, tapi belum gampang sih untuk ngelihat dia punya chart yang masih baru IPO. Jadi kita masih tunggu dulu kalau mau masuk ini. Adaro. Ya ini juga masih ranging. KBLV juga udah naik ya, harusnya KBLV ya. Jadi saya kalau masuk sekarang juga lumayan tinggi ya. Inet masih boleh masuk nggak? So far kalau Inet saya masih ngelihat tadi ya, ini udah dibahas ya di ranging area, mungkin di gap area. WiFi tadi udah bahas juga, Teens ya. Juga sebenarnya udah hit target kita. Barang apa lagi ya? So far udah banyak tuh kalau kita bahas emiten-emiten yang lain. Apalagi ya? Mungkin film saya juga masih suka film. Terus saya baca yang dikit saya punya ya. Film saya masih suka, Pani saya masih suka, MTFN saya juga punya, BKSL juga punya. Mungkin CNKO kalau yang barang aneh-aneh tuh masih ada juga. Saya lumayan suka. Nah mungkin ini yang saya masih punya nih ya. Nah dari harga 8, jadi itu masih hold, saya masih hold juga. Barang lainnya apa ya? CDIA mungkin boleh sih itu. MDKA harga sekarang sebenarnya boleh untuk coba entry sih. Kija saya masih mau wait and see dulu. Kalau Kija untuk aman, ini juga mau wait and see dulu ya kalau untuk aman. Bentar, BRMS itu masalahnya udah tinggi, saya juga nggak berani hold terlalu jauh sih ya, karena kita punya dari harga 153 nih. Jadi kalau mau masuk sekarang, saya lebih baik tunggu ini dulu deh, tunggu taking profit sih. Meja LAPD suka gak model-model kayak gitu? Oke, ini malah keluar yang aneh-aneh banyak nih ya. Meja, saya suka nggak? Sebenarnya saya suka, tapi ya mungkin porsinya nggak banyak ya, karena masuknya juga nggak bisa gede gitu. LAPD suka apa nggak? Suka juga. Banyak kalau barang begitu ya. Nah, banyak kan kalau seperti ini gitu. Terus tips screeningnya bang. Kalau Ralph saya nggak punya Ralph. Ini saya nggak punya, nggak masuk nih kalau di saya nih. Cars. Nah, kalau Cars saya punya. Gitu Ibu Inge, masih punya kalau Cars ya. Jadi ya Cars pergerakannya lebih ke ranging aja sih, masih nunggu juga ya. Harusnya kalau mau panjang mungkin bisa aja kalau main panjang di Cars, tapi kalau sekarang masuk ya tunggulah cari pas pullback ya. Itu ada juga di Terima Ideas, teman-teman boleh lihat di sana. WMU, WSBP punya nggak? Ininya saya punya sih, tapi barang lama, nyangkut kalau ini. Barang lama. WSBP saya nggak punya. Humi gimana? Ini ketahuan dong punya apa aja. Humi saya punya di model sekarang. Cepro nggak punya, Mior nggak punya, saya nggak suka juga. Asus itu mungkin masih tunggu dulu, wait and see. Tamu, buset dah.
Ya, ini saya nggak punya kalau tamu ya. Kalau tamu, saya masih mau lihat dulu deh tamu gimana nih. Sebentar kita lihat sekilas ya tamu. Tamu ini sedikit loh, turnovernya cuma segini doang loh, mau masuk berapa banyak tuh. Kalau LT mungkin ya LT saya masih bisa paham kalau LT 28 ya. Tapi turnovernya lebih gede malah. Jadi lebih baik saya betting yang turnovernya lebih gede itu. Harum udah dibahas. Doit. Ini bolehlah kita sambil tunggu-tunggu ya kalau Doit ya. Keluarin aja semua yang kau punya. Ini lama-lama portonya bukan semua gitu. ESA saya suka sih teman-teman ya. Kalau ESA saya masih ngelihat mungkin potensi rangingnya. Nah, ini mungkin boleh taking profit. Nanti turun ambil lagi, naik masuk lagi. Turun ambil lagi, naik jual lagi. BBRI saya nggak suka. BKSL tadi saya udah bahas juga. PGO saya udah bahas. MPPA. Ini ya, cari yang begini-begini nih teman-teman. Yang paling potensial buat masuk kok banyak sih. Kalau mau potensial ya, itu banyak banget ya. Nah, dari barang yang aneh-aneh, dari yang market cap kecil, besar, sampai gede, sampai nggak bisa masuk, ada banyak ya. Tinggal teman-teman posisiin, teman-teman punya appetite seperti apa sih. Oke, mungkin terakhir ya, Sido. Kita bahas yang consumer sedikit ya. Sido, oke. Kalau Sido sendiri saya masih ngelihat, saya nggak begitu suka yang chart seperti ini, agak boring juga ya. Kalau kita suka ya sebenarnya salah satunya film ya. Ini kita masih hold juga. Film itu saya dari harga berapa? Film, oke, coba lihat. Tunggu, film. Sebentar ya. Dari ini saya kemarin ada masuk film di harga 3130. Nah, dari 3130 masuk kurang lebih di sini ya waktu kemarin turun. Nah, syukurnya naik ya. Nah, kurang lebih cari barang yang begini sih. Oke, mungkin itu aja sih teman-teman ya. Udah banyak stock pick juga. Thank you buat teman-teman yang bertanya. Nah, mungkin kita ketemu lagi next week. Nah, kebetulan next week nanti yang bawa sesinya di Glenn. So far kita ngelihat recap dikit dari bulan Oktober, November, Desember ini kita ngelihat sebenarnya market masih positif. Kita juga masih optimis marketnya ini akan membaik setidak-tidaknya untuk harapannya di kuartal terakhir ini kan ada perbaikan secara ekonomi. Mereka juga emiten itu pada mau tutup bukunya bagus. Nah, tinggal teman-teman sisanya pantau aja apa aja yang ada di Terima Ideas itu dari timnya kita, saya, Glenn, dan teman-teman yang lain itu, sama cari kira-kira stock pick apa yang kita bisa kasih atau share ke teman-teman. Itu aja sih teman-teman. Kita ketemu lagi next week and good luck buat tradingan besok. Thank you semuanya.